Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih meriah kalau langsung ditancap gas dan tepuk tangan dulu, Mas. Tepuk tangan. Baik, pemirsa dan teman-teman seniman, ya, pemerhati seni dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bincang santai di acara spesial dalam rangka, ya, kita menyambut pertama pelantikan pengurus PAPRI Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah kita memperingati Hari Musik Nasional. Kita di podcast Anak Modul dan tamu-tamunya ini luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Ilham Arif Sirajudin sebagai ketua PAPRI Sulsel. Kemudian yang saya nggak sangka-sangka loh, Pak Ilham Syamatalat Dengil hadir juga malam hari di sini, ya, ya, double Ilham, dua Ilham, ya. Dan yang lebih nggak disangka Ibu Ketua DPR hadir juga di sini, ya. Cantik, pinter, dan peduli terhadap kehidupan kesenian di Sulawesi Selatan. Kalau kamera menghadap ke sana, saya lihat semua ini untuk pertama kalinya kita berkumpul di sini, ya. Ini ada Teta Asmin, ya, budayawan kita, ada Jian, ada siapa lagi, seniman jalanan, ada produser, semua lengkap malam hari ini. Dan inilah yang mempersatukan kita, PAPRI di bawah kepemimpinan Pak Ilham Arif Sirajudin, ya. Pertanyaan pertamanya, mengapa mau jadi ketua? Itu dulu, ya. Yang pertama karena kita penikmat musik. Itu dulu. Penikmat, ya. Jadi kalau PAPRI itu kan persatuan artis, penyanyi, pencipta lagu, pemusik. Kita penikmat. Penikmatnya mereka. Penikmat itu pemerhati. Dan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, keanggotaan PAPRI itu termasuk yang berinci dengan yang paling ada pemerhati musik, dan kitalah pemerhati musik ini karena kita merasa bahwa musik itu merupakan sesuatu yang bisa membuat pikiran kita segar, bisa membuat kita happy, ya. Banyak hal yang bisa. Sebenarnya juga saya saya mohon maaf, saya baru menyapa Deng Ilham, Ibu Ketua, dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina juga. Dewan Pembina PAPRI Sulsel. Ya, saya bersyukur sekali juga karena Ibu Ina bisa hadir di sini. Kenapa? Karena memang keputusan Presiden tahun 2016 yang lalu sudah menetapkan tentang Hari Nasional, Hari Musik Nasional, sudah ditetapkan tanggal 9 Maret. Jadi malam hari ini kita, besok tepatnya 9 Maret itu adalah Hari Musik Nasional. Jadi kalau sudah ada hari olahraga, ada macam-macam sekarang. Nah, ada kaitannya sebentar ini terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan musik. Salah satu yang memang perlu perhatian kita di sini, banyak sekali seni musik yang ada di Sulawesi Selatan. Contohlah kecapi, ya. Kecapi ini kalau kemudian difokuskan, kemudian dikembangkan, bisa jadi salah satu seni musik yang baik, ya. Tetapi kan tidak pernah muncul dalam skala nasional, yang ada muncul dalam skala lokal saja. Tetap dalam skala lokal aja, ya. Inilah kita harapkan nanti Ibu Ina sebagai Ketua DPR yang mungkin kami akan banyak mengganggu nanti untuk kemudian bagaimana pemerintah di Sulawesi Selatan punya tanggung jawab masing-masing daerah, karena saya sangat yakin dan percaya di beberapa daerah kita punya jenis alat musik yang ada, ya. Di daerah Toraja ada musik bambu, di NTK musik bambu, di daerah Bugis ada kecapi, kemudian di daerah selatan ada sindiri, ada gendang, macam-macam. Jadi saya kira memang perlu perhatian pemerintah, dan itulah kita harapkan nanti ke depannya, Pak Bali. Nah,
Yang kedua tadi perkenalkan 2 ilham di sini. Ya, banyak sekali itu ilham di Makassar. Ya. Tapi selalu dia bilang Dengil, kau ini palsu semua. Satu-satunya yang asli dia karena namanya dia Ilham Shah. Kalau kita cuma yang ilham, lain tidak sah. Iya, yang lain tidak sah. Satu-satunya cuma Ilham Shah. Tepuk tangan dulu buat beliau. ya. Karena ibu ketua ini, ya tahulah ibu ketua banyak Sibuk urusan ya? rakyat. Ya. Urusan rakyat biasa. Ya. Tapi syukur bisa beliau hadir. Kita minta dulu statementnya, kita minta speechnya tentang kehadiran kita ini dan bagaimana komitmen kan menjembatani persoalan terhadap apa yang ingin kita lakukan Papri ke depan terhadap pengembangan musik di Sulawesi Selatan. Ini memang tanggung jawabnya di provinsi dan kita harapkan mitra pemerintah itu DPR betul-betul bisa dia memberikan support. Saya kira kita kasih kesempatan karena beliau tidak bisa lama. Banyak rakyat yang menunggu. Silakan Ibu Ketua, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa hadir bersama. Terkhusus saya sendiri sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini bersama dengan orang-orang hebat, khususnya yang ada berdampingan dengan saya. Ada Pak Ilham Arif Sirajuddin dan ada Pak Kanda Puang Ilham Samatalata. Ya memang kalau sah memang tabe ikan dah kasih ki Dengil. Ya jadi tentu pertama-tama juga saya memberikan apresiasi, mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Ilham Arif Sirajuddin sebagai Ketua Papri, yang tentu pemilihan beliau sebagai ketua ini memang pantas untuk itu. Kita berikan dulu aplaus. Karena memang Pak Ilham Arif Sirajuddin kita tahu bagaimana sepak terjangnya dan juga beliau tadi sudah sampaikan salah satu juga kenapa memilih ini karena adalah penikmat Kanda, penikmat musik sama dengan saya. Kalau saya sendiri ya alhamdulillah saya juga masih ingat sebelumnya Kanda orang tua saya, bapak saya kan juga dulu ketua Asmindo, Asosiasi Seni Musik Indonesia. Dulu gitu ada ya? Kanda, iya Asmindo, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah ada Papri. Tentu ini adalah ruang untuk dimana tempat para pencipta lagu, artis, penyanyi yang tentunya punya harapan bagaimana organisasi ini insya Allah menjadi wadah untuk mereka bisa lebih sejahtera ke depannya, bisa lebih diakui tentunya, khususnya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan tentunya insya Allah siap bersinergi, apalagi saya diberikan diberikan juga tempat di pembina. Ya tentu saya akan senantiasa hadir dan membantu Pak Ilham Arif Sirajuddin di dalam menjalankan organisasi ini, terkhusus bagaimana pemerintah hadir menjadi bagian daripada Papri ke depan. Jadi saya Kanda, apalagi tadi Pak Ilham Arif Sirajuddin sampaikan bahwa sudah ada hari yang ditetapkan secara Hari Musik Nasional ya? Hari Nasional itu sebagai Hari Musik Indonesia. Jadi tentu sekali lagi tidak ada kata bahwa pemerintah tidak hadir dan tidak ikut di dalam pengembangan Papri karena sekali lagi sudah ada pengakuan secara nasional. Untuk itu sekali lagi saya tidak panjang lebar Kanda, siap membantu, siap hadir bersama Papri untuk memajukan Papri Sulawesi Selatan. Terima kasih, saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta komen Dengil nih terkait kehadiran Papri dan masa depan musik di Sulawesi Selatan. Silakan Dengil. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ilham Arif Sirajuddin yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ini adik saya tapi saya bangga sekali sama beliau ini. Oh begitu, kenapa? Wah banyak sekali hal yang membuat saya bangga kepada adinda saya ini. Salah satu diantaranya? Salah satunya ya salah satu saya kira salah
wali kota yang paling berhasil bangun Makassar ya, salah satunya adalah beliau ini. Itu buat saya kira saya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan seperti itu. Kemudian ada dinda saya sini di Mangara, tentu yang saya kenal betul selama ini, berkecimpung dalam banyak kegiatan bermusik. Terima kasih, saya sudah dilibatkan, Pak Ilham Arif Sirajuddin yang saya cintai. Saya sudah dilibatkan dalam Papri ini. Ya memang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan terkait dengan masalah kesejahteraan daripada teman-teman pemusik. Persoalan kita dengan pemusik kita ini kan masih kehidupan mereka banyak yang susah. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Papri nanti bisa membantu sehingga teman-teman pemusik bisa berkarya dan mengembangkan karyanya dengan baik. Sulawesi Selatan di masa lampau sangat hebat kalau kita berbicara soal musik. Saya masih, walaupun waktu itu masih relatif remaja, saya ingat Makassar itu ada orkes simfoni RRI. Ya. Itu dulu, dan itu sudah hilang. Nah, kemudian kita tahu di masa lampau itu banyak sekali band-band di Makassar. Yang Dengil, ingat itu Banyak. zamannya Dengil siapa? Ada hampir semua instansi pemerintah itu ada bandnya dulu. Pertamina punya band, Yeah. Dolok punya band, Ya. terus ada PT Pancaniaga ada bandnya juga, ada Srinada, ada Anoa, ada banyak dan menghasilkan banyak pemusik yang bagus. Namun sebagian dari mereka di tahun 70-an itu banyak yang hijrah ke Jakarta ya. Ya. Jadi saya kira tepat sekali kehadiran Papri saat ini, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pak Ilham Arif Sirajuddin bahwa sudah ditetapkan Hari Musik Nasional melalui keputusan Presiden ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan bagi ya para pemusik dan juga penikmat musik itu sendiri. Karena kita yang mau menikmati, kalau pemusiknya tidak bisa berkarya, ya gimana kita mau nikmati? Nah, pemusiknya harus kita hidupin dulu. Jadi Papri ini diharapkan memberikan rasa aman, nyaman buat para pemusik ya. Agar mereka begitu terbuka untuk berkarya, tetapi secara ekonomi mereka udah mulai bisa terangkat ya. Nah, itu yang penting saya kira, karena betul-betul kita rasakan emang ya, kebetulan saya punya ada band binaan saya, itu ya terpaksa harus kita lakukan seperti itu. Kita harapkan banyak juga kawan-kawan yang punya yang sudah sukses maulah membantu membantu teman-teman pemusik ini membuat band-band atau apa yang ya insya Allah bisa menghasilkan. Selain itu banyak penyanyi-penyanyi hebat di Makassar di masa lampau. Ya salah satunya adik saya lah. Ya, wartawan itu nanya ke saya, tuh Dengil, Andi Ilham itu apanya? Saya bilang, ya saudaranya. Jangan kira dia cuma jago main ski, tapi ini pencinta musik hebat loh. Terlebih lagi Dengil ini pernah saya ngobrol, aduh, cita rasa jazznya luar biasa. Jadi banyak penyanyi bagus di sini. Ya tentu kita harapkan ke depan ya akan muncul lewat dorongan dari Papri berproses sehingga akan tampil secara nasional. Saya kira itu barangkali itu ya. Baik, saya kira Teta Asmin Amin boleh naik di sini. Setelah itu kita akan tepuk tangan buat Asmin Amin. Kita senang beliau bisa hadir. Saya kira jangan rubah gayanya, tetap begini Pak Asmi ya. Celana pendek, minum kopi ya. Ya.
komentar beberapa 1-2 menit, kemudian kita kasih kesempatan kepada jurnalis kita dan juga para seniman untuk ngobrol dengan Anda bertiga ini. Silakan. Suara angin, suara gesekan pohon, itu kita bisa nikmati sebagai musik, sebagai nyanyian untuk jiwa kita, supaya kita bisa dekat dengan alam. Sulsel ini kan produsen pemusik, produsen penyanyi sejak dahulu kala. Ya. Banyak lagu-lagu yang jadi legend dari para pencipta lagu yang dulu. Dan hebatnya ini kan penyakit itu 90% faktor fisiologis. Kalau kita menyanyi, fisiologis kita jadi sembuh, jadi enak gitu. Jadi rajin-rajin lah menyanyi. Tapi susah juga kalau kita tidak hargai penyanyinya gitu. Luar biasa. Saya beberapa kali saya pergi sama Pak Ilham di daerah, tidak pernah tidak menyanyi, selalu menyanyi. Pak Ketua? Iya, Pak Ketua. Lagu apa kesenangan? Sambar, lagunya lagu-lagu anak muda sekarang. Heran Thomas saya. Iya, Heran Thomas saya bilang, kenapa bukan lagu-lagunya orang tua, lagu-lagu anak muda dia kuasai. Memang dia pelajari, karena dia paham. Lihatlah orangnya, awet muda. Awet. Karena hampir semua pemusik yang saya lihat yang suka menyanyi pasti awet. Karena dia masukkan pada seluruh pembuluh darahnya itu suara-suara musik gitu. Sampai darahnya lancar gitu. Ya. Jadi itu yang penting, bahwa 90% penyakit berasal dari faktor fisiologis. Kalau kita stres gara-gara carruki, apalagi carut campur rindu, nah, itu bisa bikin sakit kepala, merembet ke belakang, sampai kan. Saya kira keberadaan dari Papri ini luar biasa. Dan kita butuh tokoh pemersatu. Siapa yang paling cocok menjadi tokoh pemersatu di Sulselin? Ilham Arif Sirajuddin. Jadi sekali dalam hal kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ya kepada Pak Ilham. Orang ini yang cerdas ini, pintar dia memilih. Gara-gara dia nih sampai kita datang di sini, sampai saya makan apa cumi-cumi tadi. Ya. Sampai di gigi masih ada 2 ons cumi-cumi. Ini tuan rumahnya kita luar biasa. Luar biasa. Dan Pak ini, Waris ya. Ini tempatnya juga menyenangkan ini ya, di Culture Club. Di sini ada Om Kun. Om Kun yang senantiasa membawa pemusik kemana-mana. Dengil setiap hari, setiap minggu 2 kali Dengil orang latihan di rumahnya. Sampai sekarang dia pemerhati pemusik. Orang-orang seperti inilah yang kita bisa hidupkan. Kalau saya kan ini apa namanya, penikmat saja, penikmat. Tapi saya pernah jadi manajernya Stulki, manajernya Positivo dan lain-lain. Ada Siluet. Ya. Nah, itu saya jadi manajernya, dan setelah dia keluar dari setelah dia keluar, saya ambil lagi satu. Dan anunya dulu itu di Kareba. Kareba juga itu harus mendapat penghargaan juga, karena di situ di produk juga ada yang kita lupa. Ada dulu nama tempatnya Highway ya. Highway. Di Highway. Beliau hotel Maranu ya. Di sini juga ada sejak tahun 95 saya dampingi pemusik jalanan KPJ. Ya, kamera tolong diarahkan ke sana nih ya. Itu dia tokonya. Tepuk tangan untuk pemusik jalanan. Bahar Karca, Karenca dia ini. Dan komunitasnya KPJ itu seluruh Indonesia ada, dan di sini di Sulawesi Selatan sudah ada di 8 kabupaten juga. Saya kira itu perlu juga kita lirik, karena ini punya potensi yang bagus sekali. Dia mencipta lagu-lagu kidung tentang kehidupan. Dia khasnya di situ. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Asmin Amin. Sekarang waktunya kita ngobrol ya. Jadi kembali ke situ. Di sini aja. Saya kira yang pertama adalah teman-teman wartawan dulu ya. Teman-teman wartawan bisa maju ke sini aja bertanya, oke? Biar Anda masuk di ini ya. Maju ke depan. Berdua langsung deh. Sebutkan nama medianya ya. Oke, ini dia.
Boleh di sini ya, di sini aja. Nah, oke. Nah, biar masuk ke podcast kita. Silakan. Namanya siapa, media asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iyas. Mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Iyas. Terkait ini kan kita kenal dulu. Saya Dewi dari Harian Fajar. Dewi dari Harian Fajar, oke. Pertanyaan saya itu, kita lihat kan kalau dulu banyak sekali terkenal musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi daerah di Sulawesi Selatan seperti Ancila Ricci, almarhum Iwang Tompo. Nah, itu untuk Pak Iyas sendiri sebagai ketua sekarang, bagaimana cara mengembalikan supaya Sulawesi Selatan kembali seperti dulu, penyanyi-penyanyi daerahnya dikenal, lagu-lagunya juga viral nasional. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak. Langsung Neng, silakan. Dari Harian Fajar. Siapa namanya? Dewi. Oh, Dewi siapa? Dewi Sing. Makasih banyak Dewi. Nah, yang memang kita ketahui, pemusik-pemusik yang muncul selama ini adalah yang muncul secara bakat alami. Bakat alami kemudian ditangkap oleh orang yang bisa memproduser, ya. Itu tidak pernah terlahir pemusik yang memang berproses. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah perjalanan musik di Sulawesi Selatan, banyak talenta pemusik kita, orang-orang yang sebenarnya punya potensi, cuma tidak punya panggung. Nah, begitu dia punya panggung, lahirlah Evi Masamba, lahirlah Saparudin, lahirlah Atikodong, lahirlah Selfie. Artinya di Indonesian Idol, ya, salah satunya istrinya Bu Dokter, istrinya Pak Bupati, ya, Bupati Goa. Banyak, cuman tidak punya panggung. Waktu saya jadi wali kota, saya gagaslah sama Ancila Ricci. Itu namanya Cilada, Cinta Lagu Daerah. Kita bikinlah roadshow di 14 kecamatan, kita bikin semua kecamatan, kita bikin lomba di situ. Kemudian yang terbaik kita bawa di tingkat kota, baru kita pertandingkan lagi. Nah, persoalannya memang sekarang ini tidak ada ruang untuk mereka bisa mengeluarkan ekspresi mereka, kemampuan mereka. Nah, inilah yang kita harapkan, kehadiran Papri nanti dengan pemerintah daerah, kita coba gali potensi ini. Kalau kita mencari sumber daya manusianya, belum lagi kalau kita bicara pada pengembangan musik-musiknya ke depan, yang saya bilang tadi, banyak jenis musik yang kemudian kalau dikembangkan dalam situasi kekinian, bisa jadi musiknya bisa jadi modern, mungkin kecapi, ya. Tapi kalau kecapi kemudian diaransemen dengan alat musik lain, mungkin bisa jadi enak dengarnya, sendiri, kemudian musik bambu dan lain sebagainya, banyak yang bisa. Tapi ini kan sekali lagi tidak ada ruangnya. Yang ada ruangnya para mereka seniman aja. Dia tonji baku kompa-kompa, dia tonji punya baku sharing. Dalam ruang yang sempit tidak mungkin bisa melahirkan kualitas besar. Tapi coba dibukakan ruang besar, maka dia akan lahir seorang yang besar. Nah, di sini yang kita, dan mudah-mudahan dengan adanya Papri ini kita coba menggagas itu semua. Nah, awal daripada apa yang kita mau berikan motivasi kepada para pemusik kita ini, sebuah wujud penghargaan. Nah, makanya di hari pelantikan ini kami coba memberikan award, ya, sebuah penghargaan sebagai wujud penghormatan kita kepada orang-orang yang pernah membawa dan membesarkan nama Sulawesi Selatan. Ya, antara lain Andi Meria Matalata, Iwan Tompo, Ancila Ricci, ada siapa? Ada beberapa yang Borak Denrate, kemudian Pak Gandrang, siapa? Deserang. Artinya
Kalau kita sudah kasih sebuah penghargaan seperti itu, bisa jadi motivasi kepada orang-orang. Oh, ternyata ada nih penghargaan kita sudah dilirik, sehingga membuat dia punya adrenalin untuk berkarya itu akan semakin besar. Karena jangan sampai mereka berkarya tidak ada. Kita banyak sekarang, ada Iwan Leibal, ada banyak sekali penyanyi-penyanyi kita sekarang yang tetapi itu skala lokal. Nah, ini kita mau juga ke depan, mudah-mudahan dengan adanya pabrik ini sinergitas antara wilayah. Kalau kau bikin acara di Sumatera Utara, tampilkan mau kau orang dari Sulawesi Selatan, supaya kita bisa tahu juga ada jenis musik begini loh. Atau orang yang di mana, orang di Bandung undang, kita juga undang. Jadi bisa sharing, kita bisa share terhadap perkembangan dunia musik kita. Jadi seperti itu, Mbak Dewi. Makasih banyak. Ya, baik. Masih ada jurnalis lain kok ya. Silakan di sini. Ya, nggak usah malu-malu. Tolong mic-nya dibantu. Ini dia nih. Namanya dan medianya. Maju di sini, maju di sini ya. Ada kamera bisa ke sana. Oke. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita dari Portal Media. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin saya tujukan kepada Bapak Iyas. Terpilihnya sebagai ketua ini, kira-kira strategi apa yang akan dibangun oleh Pak Iyas di Sulawesi Selatan sendiri untuk mengangkat minat masyarakat mencintai lagu daerah? Terus yang kedua untuk Bapak Asmin Amin, itu selama ini kan sudah bekerja sama dengan beberapa kelompok-kelompok pecinta musik jalanan misalnya. Nah, karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan selama ini untuk membranding Sulawesi Selatan sendiri dengan lagu-lagu yang khasnya? Terima kasih. Ya, ini dua tapi berat gitu ya. Silakan. Siapa tadi namanya? Gita. Ya, makasih banyak Gita dari Portal. Jadi kalau bicara strategi, sama yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak membuka panggung, tidak membuka ruang, maka tidak akan pernah muncul mereka. Kenapa tiba-tiba kita tahu ada Ati Kodong, ada Epi Masamba? Karena dia tiba-tiba masuk, ikut seleksi, ikut itu, ada ruang dikasihkan. Iya, dan ternyata bisa sampai pada puncak klimaks. Coba kita lihat Epi Masamba dengan Ati Kodong. Kalau bukan karena suaranya, apa yang bisa menjadi pendukung? Masih mending kan kalau ada artis yang memang, ya mohon maaf, selalu kan diidentikan artis dengan penampilan dia. Tapi kalau kita lihat itu, ternyata orang Indonesia melihat bukan pada sisi itu, dia betul-betul mengukur dari kualitas suara. Buktinya Epi Masamba bisa menjadi yang terbaik, Ati Kodong bisa menjadi yang terbaik. Bukan cuma di situ face-nya. Mungkin memang ya di sisi lain penikmat musik itu mau lihat ruang yang cantik, suara yang bagus seperti itu. Tapi ternyata kalau kita lihat, kita mau gali, potensi ini sangat besar di Sulawesi Selatan. Nah, strateginya bukakan ruang. Kemarin tidak ada ruangnya karena tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya sekarang ini semakin kuat karena sudah ada keputusan Presiden dan menetapkan 9 Maret adalah Hari Musik Nasional. Nah, kita sudah bisa bawa seni musik di tingkat sekolah pendidikan. Ya, kita masuk di dunia pendidikan bagaimana? Kan sekarang tidak ada yang barangkali pendidikan seni suara di hampir tidak ada. Dulu kita masih ada seni suara kita di SD, saya masih ada. Iya, SD, SMP ada pelajaran seni suara kita dikasih. Kita diajar baca not apa dan sebagainya. Sekarang tidak ada nih. Kenapa ya? Yang kedua memang teknologi juga. Ini juga pengaruh daripada sebuah perkembangan yang kita tidak pernah menyangka seperti ini kondisinya. Tapi itu juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi orang bisa populer, ya. Sekarang kan bisa jadi kalau tidak ada ruangku, tidak ada panggungku, aku bikin panggung sendiri, ya. Bagaimana? Aku bikin aja pakai medsos. Kemarin Andre Anusa waktu COVID
dia bikin lomba nyanyi, ya, melalui handphone dia bikin rekaman. Berapa yang ikut? 150.000. Jadi semua merekam saja, dia melalui. Sekarang mau ini, itu bisa bilang kalau sekarang susah cari panggung, kita bikin panggung sendiri, pasang sini, rekam sendiri, kita bisa share. Bisa jadi karena kita punya potensi, kita punya suara bagus, ketangkap sama produser. Makanya saya kadang-kadang kalau diusulkan menyanyi di panggung itu, kadang-kadang saya takut-takut. Jangan sampai ada produser di sini dan lain suruh minta kontrak. Padahal saya tidak mau jadi penyanyi, saya mau jadi gubernur. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Amin ya. Pintar juga Pak Iyas ini nyuri di tikungan ya. Tapi memang pemirsa dan teman-teman, pemimpin yang hebat itu selalu memberi ruang dan membuka partisipasi ya, dan itu memang pesan dari demokrasi, ada keterbukaan dan ada partisipasi, dan itulah pemimpin yang menurut saya pemimpin yang hebat. Pak Asmin Amin, waktu kita tinggal 15 menit, jadi setelah Pak Asmin mungkin ada komen satu dari musisi atau seniman, dan nanti akan ada statement dari 3 narasumber kita. Silakan. Ada 4 pilar sebenarnya untuk mengembangkan kesenian. Pilar pertama itu ada lembaga payung. Lembaga payung yang mewadahi, yang independen, yang berwibawa, yang dipimpin oleh orang yang kompeten. Itu ada lembaga payung. Yang kedua ada dukungan finansial, dukungan kebijakan dari pemerintah. Itu. Yang ketiga itu terpeliharanya kantong-kantong kesenian. Yang keempat ada event. Biar terpelihara, tapi kalau tidak ada event ini tidak maju. Event-event inilah yang biasa susah. Di negara-negara luar itu biasanya dalam satu kota itu 1 tahun itu bisa 10 sampai 20 festival. Karena festival itu ada deklarasinya, dan siapapun yang menjadi pemimpin harus melakukan festival itu. Jadi ada ide, ada kepedulian, dan ada kekuasaan. Ini bertemu ini ya. Kalau ada 2 cuman kalau nggak punya kuasa juga susah ya. Ada lembaga payung sudah ada. Tadi ada statement dari Ketua DPR, tinggal eksekutifnya. Kemudian terpelihara kantong-kantong kesenian. Kemudian ada event-event yang rutin gitu. Itu tari Pakarena. Tari Pakarena. Itu gendangnya itu diambil dari suara gemuruh ombak di laut yang menghantam karang-karang. Suara apa, dan sulingnya itu, pui-puinya itu adalah suara angin. Dan itu adalah simbol gejolak dari jiwa seorang laki-laki Makassar. Jadi itu angin, dia putar, dia kendalikan angin. Jadi seorang pegendang yang hebat itu bagaimanapun juga dia bisa mengendalikan pukulannya, dan dia bisa memutar angin itu pengendali. Tetapi perempuannya, bagaimanapun gejolak jiwa dari sang laki-laki, dia tetap memperlihatkan kelembutannya. Dia mengimbangi sampai kadang-kadang lama terdiam memiringkan badan untuk itulah hebatnya orang dulu mencipta karya seni karena punya filosofi yang jelas. Sebenarnya ini yang perlu kita gali, kita kembangkan, bahwasanya nyanyi itu adalah nyanyian jiwa yang diambil dari alam. Itu orang dulu. Saya menjawab pertanyaan dari ini. Di KPJ itu sudah ada 92 karya. 92 karya dari berbagai macam, semacam Manusia Kamar. Kemudian ada Aku Ingin Pulang, Aku Rindu Ibu, Persoalan Lingkungan, dan lain-lain. Tapi tidak ada, kita mau merekam saja susah sekali. Jadi perlu ada ada lagunya itu yang industri rekaman di ini ya. Pinisi itu melambarkan tentang bahwasanya Makassar ini sudah kehilangan kebudayaan kita. Tikus-tikus putih datang merajalela menghantam kita punya kebudayaan. Itu bahasa yang sangat halus, tetapi yang tikus-tikus putih itu kita tahu siapa sebenarnya itu yang merusak kita punya kebudayaan. Itu dikarang oleh orang-orang KPJ, tapi tidak ada rekamannya. Mereka sangat produktif. Ada dulu waktu masih Pak Iyas menjadi wali kota, ada itu panggung ekspresi yang setiap hari Rabu kita bikin di gedung kesenian. Itu luar biasa. Disitulah muncul para seniman-seniman yang masih baru, dan menurut saya ini perlu dianukan. Saya menitip sama Pak Ketua ini, mudah-mudahan nanti pada tanggal Hari Musik Sedunia
kita bikin Sulsel full musik. Semua kabupaten musik pada hari itu, entah mau musik apa terserah, mau musik bambu. Saya kira ini semacam titipan. Kalau perlu, kalau sebelum jadi gubernur itu bisa bikin Sulsel full musik. Ya. Sebelum jadi gubernur. Ya. Saya minta maaf ya, saya di setiap tempat saya merokok. Kenapa? Itu juga ada sebabnya. Ini saya punya rokok, ini biasa saya kasih habis 20 sampai 23 kali isapan. Satu isapan, satu salawat. Karena saya tidak mau terputus salawatku, jadi kalau saya merokok 1 kali isap 1 salawat. Gitu. Itu jadi saya minta maaf kalau tadi dilarang-larang nggak merokok, saya kok larang itu bersalawat. Gitu kira-kira. Jadi saya kira misalnya pertanyaannya banyak sekali. Kalau mau datanglah ke KPJ, ke anunya, ke tempatnya, markasnya di sana. Tempatnya Pak Ilham dulu biasa duduk-duduk di sana minum kopi. Ini orang yang betul-betul dari bawah. Jadi saya sangat bangga. Dia bisa anggap saya sebagai temannya. Saya sangat bangga dengan Pak Ilham ini. Saya kira itu dari saya. Tepuk tangan untuk Pak Asmin. Amin. Waktu kita kurang 5 menit lagi. Kalau ada satu pertanyaan dari teman-teman seniman, adakah? Ada? Ada ya? Cukup? Cukup ya? Rupanya Dengil akan memberikan statementnya, dan kemudian saya kira terakhir sekali tetap pada Pak Iyas. Silakan Dengil. Saya kira yang jelas bagi saya secara pribadi, dan mungkin bukan cuma saya pribadi yang punya perasaan akan, artinya merasa sangat senang dengan kelahiran KPJ Papri ini, dan kemudian yang lebih menggembirakan lagi bahwa seperti yang dikatakan oleh Asmin tadi, bahwa sesuatu itu memang berangkat dari pimpinannya. Kebetulan pimpinan Papri kita ini insya Allah ke depan menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Dan lebih daripada itu, memang beliau adalah orang yang makanya saya sejak awal tadi mengatakan dia adalah wali kota terhebat yang pernah ada di Makassar. Oke. Nah itu dasar saya mengatakan itu, karena saya tahu rekam jejak beliau pada banyak persoalan. Beliau bukan hanya peduli kepada persoalan-persoalan pembangunan daerah dan lain-lain, tetapi pembangunan manusia lewat musik, lewat kesenian, lewat berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Itu beliau sangat-sangat akrab dengan persoalan-persoalan itu. Nah ini yang kita harapkan, bahwa ke depan Papri betul-betul nanti akan mampu mengayomi, juga memfasilitasi dan menampung seluruh aspirasi dari teman-teman pemusik. Jadi tadi ada pencipta musik, penyanyi, pemain musik dan pemusik ya. Nah ini saya kira harapan kita ke depan, Sulawesi, Sulsel, Makassar terutamanya akan kembali melahirkan orang-orang hebat di dalam dunia musik ini. Saya kira itu. Tepuk tangan untuk Pak Andi Ilham Syah Matalata. Membangun musik berarti membangun manusia berkarakter, itu pasti ya. Dan silakan closing statement dari Bapak Ilham Arif Sirajudin sebagai Ketua Papri Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih. Saya cuma mau bilang begini, kita akan dilantik tanggal 11 dan itu merupakan starting point Papri Sulsel untuk sebuah niat baik, ya, niat baik untuk membawa dan memanusiakan para pemusik, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan mudah-mudahan sesama para seniman sudah bisa berpikir. Kita tidak mau suatu saat nanti ada cerita, akan ada cerita bahwa pemusik ini hidup dalam sebuah penderitaan. Banyak sekali kita dapatkan karya-karya seni
seorang yang punya karya-karya seni besar, baik itu di seni lukis, seni yang macam-macam lah, ya, di bidang film di apa. Ternyata kehidupannya sekarang ini dalam keadaan susah. Nah, dengan adanya organisasi ini kita harapkan akan mengangkat dan ikut bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Pak Andi Mangara pelantikan ini menjadi awal dan semakin dikenal di Sulawesi Selatan, dan kita berharap masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar bisa hadir, karena kebetulan pelantikan ini kita sekaligus adakan pementasan musik. Pementasan musik dari beberapa orang-orang yang punya karya-karya yang lalu. Saya kira itu dari saya, terima kasih banyak. Baik, tepuk tangan untuk obrolan ini, dan ini bagus kalau kita tutup dengan karaokean. Saya dari dulu selalu bersama Pak Iyas, ada satu lagu yang bikin kita ini bergembira bersama. Ini lagunya siapa nih? Lagunya Wali ini Pak, Yang ini Pak. Gimana Pak? Nah, bisa ya? Oke? Dan kita nyanyi sama-sama. Ada mic ini sana. Oke?